Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel saya, di channel Rusdiman Ibos. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit materi pembelajaran tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit. Sebelumnya, ada pertanyaan dulu ya, mengapa orang mencari ikan di sungai dengan menggunakan aki atau strum? Kemudian mengapa pada saat hujan tidak boleh berada di bawah pohon? Kemudian mengapa larutan garam dapat menghantarkan arus listrik sedangkan larutan gula tidak dapat menghantarkan arus listrik? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini berhubungan dengan larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit atau sifat keelektrolitan sebuah larutan. Oke, berdasarkan daya hantar listrik, larutan dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama larutan elektrolit atau dapat menghantarkan listrik, yang kedua larutan non-elektrolit atau larutan yang tidak dapat menghantarkan listrik. Kemampuan suatu larutan untuk menghantarkan listrik dapat diamati dengan menggunakan alat uji elektrolit. Nah, ini alat uji elektrolit ya, di mana terdiri dari aki atau bisa pakai baterai, kemudian lampu, kemudian di sini ada saklar, kemudian ada kabel. Nah, kemudian di sini disambungkan ke dalam elektroda ya. Ada elektroda positif, ada elektroda negatif. Nah, ini adalah larutannya. Kita bisa uji. Misalkan kita bisa dengan kasih larutan gula atau larutan garam. Nanti bisa terlihat apabila lampu ini menyala, berarti larutan ini bersifat elektrolit. Apabila tidak, berarti tidak bersifat elektrolit gitu. Berdasarkan kekuatan daya hantar listriknya, larutan elektrolit dibedakan menjadi yang pertama ada larutan elektrolit kuat atau larutan yang memiliki daya hantar listrik kuat. Yang kedua larutan elektrolit lemah, yaitu larutan yang daya hantar listriknya lemah. Kalau di indikator pakai lampu, berarti kalau larutan elektrolit kuat, lampunya menyala dengan sangat terang. Kalau larutan elektrolit lemah, berarti lampunya menyala secara redup gitu ya, membedakannya. Nah, larutan elektrolit kuat. Nah, ini contoh hasil pengetesan larutan elektrolit kuat ya. Ketika saklarnya dibuka, maka akan terjadi aliran arus listrik yang mengalir pada percobaan ini. Apabila di sini larutan elektrolit kuat, maka lampunya akan menyala dengan terang gitu ya. Dan cirinya menghasilkan gelembung-gelembung. Nah, di sini di elektrodanya menghasilkan gelembung-gelembung. Nah, kenapa di sini adanya terjadi aliran listrik atau lampu ini bisa menyala? Karena di sini larutan tersebut terurai menjadi ion-ion, yaitu ion positif dan ion negatif. Jadi tidak menjadi molekul ya, tapi berubah menjadi ion. Ada ion positif, ada ion negatif, sehingga terjadilah arus listrik di sini. Pokoknya intinya di sini timbul sebuah gelembung. Nah, pada elektroda negatif nih ada gelembung-gelembung udara ya. Terus nyala lampunya terang. Elektrolit kuat berarti terdapat gelembung, nyala lampu terang. Nah, adanya gelembung gas dan nyala lampu yang terang merupakan gejala larutan tersebut mempunyai daya hantar yang kuat, disebut juga larutan elektrolit kuat. Jadi intinya ada gelembung gas dan nyala lampu terang. Nah, mengapa demikian? Pada larutan elektrolit kuat, seluruh molekulnya terurai menjadi ion-ion, terionisasi sempurna, yang ditandai satu arah pada persamaan reaksi kimia. Karena banyak ion-ion yang menghantarkan arus listrik, maka daya hantarnya menjadi kuat. Contoh NaCl nih, pertama solid ya, ini berbentuk molekul, terurai menjadi Na+, ditambah Cl-. Nah, jadi ada ion positif dan ada ion negatif seperti itu. Nah, contoh senyawa yang termasuk ke dalam elektrolit kuat, yaitu kalau senyawa asam terdiri dari HNO3, kemudian HBr, kemudian HCl, kemudian H2,
SO4 atau asam nitrat, kemudian asam hidrogen brom ya, kemudian asam klorida, kemudian asam sulfat. Kemudian untuk basa ada NaOH, ada KOH, ada LiOH, ada BaOH2. Nah, ini adalah senyawa-senyawa yang termasuk ke dalam senyawa elektrolit kuat. Jadi kalau di arus listrik, maka senyawa-senyawa ini akan menyalakan lampu dengan terang dan menghasilkan gelembung-gelembung gas gitu. Yang berikutnya adalah larutan elektrolit lemah. Nah, ini ya. Larutan elektrolit lemah, nyala lampunya redup cirinya ya. Kemudian gelembung-gelembung gasnya cenderung sedikit. Dan larutan ini tidak semuanya terurai menjadi ion. Jadi hanya sedikit tuh yang menjadi ion positifnya dari gelembung-gelembung ini. Tuh cuma ada 2, misalkan ya ini contoh ya. Positifnya 2, negatifnya 2. Sedangkan yang lain masih berbentuk molekul. Tuh, tidak berbentuk ion seperti itu. Nah, jika muncul gelembung gas sedikit dan nyala lampu yang redup atau mati, berarti daya hantar listrik tersebut lemah, disebut juga larutan elektrolit lemah. Pada larutan elektrolit lemah, sebagian molekulnya terurai menjadi ion-ion atau terionisasi tidak sempurna yang ditandai 2 arah panah pada persamaan reaksinya. Karena sedikit ion-ion yang menghantarkan arus listrik, maka daya hantarnya lemah. Nah, contohnya nih, CH3COH menjadi H+ ditambah CH3COO-. Nah, ini tandanya kalau elektrolit lemah panahnya ada 2 ya, ke kanan dan ke kiri seperti itu. Jadi ini menandakan hanya sebagian molekul-molekul yang terurai menjadi ion, tidak seluruhnya. Contoh senyawa yang termasuk ke dalam senyawa elektrolit lemah yaitu senyawa asamnya H2CO3, kemudian HF, CH3COOH, HCOOH. Kemudian basa NH4OH, AlOH3, ZnOH3. Bisa diingat ya. Nah, itu pembahasan larutan elektrolit ya. Jadi ada larutan elektrolit kuat, ada larutan elektrolit lemah. Kemudian larutan non-elektrolit. Sudah dibahas tadi di awal bahwa larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Nah, jadi ini tidak dapat menghantarkan arus listriknya. Ini contohnya. Nah, gelembung gas tidak muncul dan lampu tidak menyala, itu cirinya ya. Berarti larutan tersebut tidak dapat menghantarkan listrik seperti itu. Kenapa demikian? Nah, molekulnya sama sekali tidak terurai menjadi ion-ion atau tidak terionisasi, sehingga tidak ada ion-ion yang bermuatan yang menghantarkan listrik. Contoh larutan non-elektrolit contohnya adalah larutan gula, urea, alkohol, kemudian air murni. Nah, itu. Ini misalkan hasil percobaan ya. Contohnya larutan garam dapur NaCl, jenis ikatannya ikatan ion. Pengamatannya, lampu menyala, terang, timbul gelembung gas, kemudian daya hantar listriknya berarti termasuk elektrolit. Asam cuka, kovalen polar katanya. Lampu tak menyala, timbul gelembung gas, ini elektrolit tapi lemah ya. Gula, kovalen non-polar. Lampu tak menyala, tidak timbul gelembung gas, berarti larutan non-elektrolit. Ini contoh hasil percobaan apabila kalian melakukan percobaan di sekolah. Nah, cukup sekian ya penjelasan mengenai larutan elektrolit dan non-elektrolit. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.